Oke, selanjutnya kita akan menghitung parameter yang lain yang dalam hal ini yang belum ada adalah kekuatan masing profil tersebut, kekuatan aksial dan kekuatan lentur. Itu yang akan kita lakukan sekarang menggunakan prinsip-prinsip batang tekan dan balok lentur. Ya. Kita mulai dengan menghitung kekuatan aksial, ya. Kekuatan aksial VNN. Masih ingat kan ketika kita belajar batang tekan, proses menghitung kekuatan aksial atau batang tekan. Ini saya buka kembali PowerPoint kita, yaitu kita pertama harus menentukan apakah dia masuk kategori kolom pendek, kolom menengah, dan kolom panjang, ya. Itu akan menentukan omega yang kita gunakan, dan omega ini nanti dipergunakan untuk menghitung VNN-nya, dimana lambda C sudah dihitung sebenarnya tadi. Lambda C adalah menggunakan nilai ini. Oke. Jadi VNN adalah 0,85 AG FY dibagi omega, di mana omega itu tergantung dari lambda. Lambda sudah dihitungkan sebelumnya, ini ketika kita di awal, ya. Ini lambda C 0,456 ketika kita memerlukan perhitungan apa tadi, delta B 0,458, sehingga omega itu masuk kategori kolom mana dia? Dia berarti masuk kategori kolom menengah, ya, yang dia lambda C-nya antara 0,25 sampai 1,2. Jadi ini masuk kategori kolom menengah, sehingga omega adalah 0,43, ya. 1,43 kurang 1,67 kurang 0,67 dikalikan lambda C tersebut. Di sini dapatnya 1,11. Ini maaf, ini bukan 1,67 tapi 1,6, ya. Saya buang ini 1,6, sehingga dapatnya kekuatan aksial 0,85 kali luasannya tadi sudah kita dapatkan 17.390, ya. 17.390 kalikan 250 dibagikan 1,1. Saya akan nanti dibagikan 1000 nanti supaya hasilnya jadi kilonewton. Dapatnya adalah 3341 kilonewton. Oke, sekarang kekuatan lentur, baik dia di arah X maupun di arah Y, ya. Jadi ini kalau kita mau cari kekuatan momen kemarin itu kan 0,9 Z. Kalau di X, ZX, MNX, FY. Kalau dia di Y, 0,9 ZY kali FY. Cuman kalau diingat, ini kan untuk kondisi leleh umum. Ingat bahwa untuk ini bisa tercapai, tekuk lokal harus dihindari,
dan LTB harus dihindari, kan? Kemarin waktu kita membahas tentang balok lentur, tekuk lokal kemungkinan besar bisa dihindari karena kita menggunakan profil yang standar dari pabrikan yang sudah memperhatikan batas-batas kelangsingan elemen-elemen pelat yang mereka gunakan. Tapi LTB perlu kita cek apakah terjadi apa enggak. Batasannya kalau masih ingat itu panjang tak terkekang LN atau ya tak terkekang, jarak antara itunya harus lebih kecil dari LP, di mana LP ini 1,76 RY dikalikan dengan E dibagi FY, ya. Ini saya tunjukkan slide-nya terlebih dahulu yang untuk mengingatkan kita. Ini LP-nya dia harus masuk kategori plastik sempurna. Baru kita bisa mengklaim menghitung kekuatan menggunakan persamaan yang sederhana tersebut. Karena kalau tidak dia akan lebih rumit persoalannya, ya. Ini kita hitungkan sebentar berapa LP-nya. Kalau dia masuk di situ berarti bisa kita klaim. Sebenarnya ketika kita menghitung LP cukup dengan RY-nya saja karena Rx-nya akan lebih besar. Jadi kalau LP dipakai RY sudah LTB tidak terjadi, berarti di kedua arah tersebut juga tidak akan terjadi. Jadi ini LB ini berarti panjang tak terkekang. Ini kan 3600, yaitu panjang kolomnya. Jadi asumsinya kekangannya hanya di ujung-ujungnya saja, ya. Ini kekangan. Jadi coba kita hitung 1,76 kalikan RY tadi, dia RY pada saat kita menghitung tadi udah ada di sini, ya 88,4. Ya, 88,4 kali 200.000 bagi 250. Ini hasilnya 4.400 mm. Jadi karena LB lebih kecil dari LP, ini oke, artinya LTB tidak terjadi. Cukup sokongan laterannya ada di ujung-ujung perletakan. Maka dengan demikian kita bisa pastikan klaim plastik sempurna bisa terjadi, bisa tercapai. Sehingga dengan demikian Vmnx adalah 0,9 kali Zx-nya kita lihat, ya. Itu 2300. Ini ya, ini sekali lagi ini adalah, ingatkan ini Zx. Ini yang ini Zy. 2300 dan 776, ya. 2300 itu cm pangkat 3, ya, milimeter pangkat 3 kali 250. Nah ini nanti hasilnya adalah Newton milimeter, jadi saya bagi 10 pangkat 6 supaya hasilnya nanti adalah kilonewton meter. Dengan cara yang sama kita akan menghitung di arah Y 0,9 kali ZY nya adalah 776 kali 10 pangkat 3 kali 250 bagi 10 pangkat 6, hasilnya dapat sekian
kilonewton-meter. Bentar saya hitungkan. Dapatnya 517,5 kilonewton-meter untuk di arah X dan di arah Y 174,6 kilonewton-meter. Oke, jadi kita sudah hampir menyelesaikan persamaannya. Semua parameter sudah kita peroleh, MUX, MUY, kekuatan di X dan kekuatan di Y, NN-nya juga, kekuatan diaksial, dan NU sudah. Sekarang tinggal kita menentukan mana dari persamaan ini yang akan kita gunakan dalam memeriksa kekuatannya kuat apa tidak. Itu berdasarkan rasio antara NU dibagi INN. Jadi kita lanjut di sini persamaan interaksi namanya itu. Oke, NU tadi 600 kilonewton, INN tadi kita ambil 3341. Oke, 3341 kilonewton, sehingga dari sini NU dibagi VNN 600 dibagi 3341. Bentar saya hitungkan. 600 dibagi 3341 adalah 0,180 ini dibulatkan, sehingga ini lebih kecil dari 0,2, berarti pakai persamaan yang kedua 747B ya. Ini lebih kecil dari 0,2. Jadi dia ada faktor 1/2-nya di depan NU. Jadi ini persamaan interaksinya NU per 2 PNN plus MU per DRX MN XV tambah MU DRY VMN Y. Apakah ini lebih kecil dari 1,0? Jadi ini sudah kita hitungkan ya. Tadi ini didapatnya 0,18 tambah MUX nya tadi seingat saya 240 ya. Sudah kita perbesar. Setelah kita perbesar, karena tidak ada perbesaran sebenarnya, 240 dan 80 ya. Kekuatannya di arah X 517,2 tambah 80 per 174,6. Ini dapatnya, sebentar saya hitungkan. Ini nilainya semuanya ini 1,01. Wow, tipis sekali lewat. Ini apakah gimana nih? 1% dia melewati nilai tersebut. Secara teori ini tidak oke. Tidak kuat. Ya, karena sudah lebih besar daripada 1. Tapi ini bisa dikasih pertimbangan. Ini berarti kan hanya lebih 1% dari batas yang diperbolehkan. Jadi mungkin pertimbangannya bisa saja insinyur perencananya mengatakan oke, karena hanya lebih dari 1%. Dengan pemahaman kita sudah mempertimbangkan faktor reduksi di perhitungan kita ini seperti ini 0,85, ini 0,9. Jadi bisa juga dipertimbangkan sebagai hasil desain yang
bisa memenuhi syarat karena hanya 1%, tidak terlalu besar.